Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Wulandari, NIM 1901618, nomor urut 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya pada mata kuliah keterampilan menulis yang diampu oleh Ibu Yulianti Rashid SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis teks yang ada pada kurikulum 2013. Kita ketahui bersama bahwa banyak sekali jenis teks yang ada pada kurikulum 2013. Di sini saya akan menjelaskan 5 teks yang ada dalam kurikulum 2013. Yang pertama ada teks prosedur, teks negosiasi, teks eksplanasi, teks eksposisi, dan teks editorial. Baiklah, yang pertama tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi dengan cara, tujuan untuk membuat sesuatu dengan langkah yang tepat dan berurutan sehingga menghasilkan sesuatu itu dengan baik atau yang diinginkan. Di dalam pembuatan teks prosedur perlu diingat adanya struktur teks prosedur, di mana struktur teks prosedur diantaranya ada judul. Judul merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan atau dibuat. Kalimat pengantar adalah sebagai pernyataan pembuka dalam menyampaikan tujuan penulisan. Kemudian ada bahan dan peralatan. Bahan serta peralatan diartikan sebagai rincian bahan serta juga peralatan yang digunakan selama proses pembuatan. Baiklah, di sini saya akan membacakan satu teks prosedur. Cara membuat nasi goreng. Cara membuat nasi goreng dapat kita lakukan dengan cara langkah-langkah di bawah ini. Pertama, siapkan bahan dan alat. Yang ada sepiring nasi, 2 siung bawang merah, bawang putih, ada daun bawang, cabai, kemudian telur, kemudian ada kecap asin, 1 sendok teh garam, dan kaldu bubuk. Kemudian alatnya kita siapkan wajan dan spatula. Itu merupakan bagian alat dan bahannya. Kemudian langkah-langkahnya itu merupakan bagian dari kelanjutan dari bahan dan peralatan. Langkah-langkahnya yaitu iris tomat, kemudian cabai, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Kemudian tumis bawang merah dan bawang putih hingga larut, lalu masukkan irisan daun bawang. Kemudian masukkan nasi serta irisan tomat, lalu masukkan telur, kaldu bubuk, kecap manis, serta garam secukupnya, aduk hingga rata. Setelah merata dan kecap kering, nasi goreng siap disajikan. Itulah contoh teks prosedur dari saya. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang teks negosiasi. Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang berbeda kepentingan. Baiklah, di teks negosiasi ini ada struktur yang harus dipenuhi. Di antaranya terdapat 7 unsur yang menyusun negosiasi sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Berikut ini struktur kompleks teks negosiasi. Yang pertama, adanya orientasi. Orientasi merupakan kalimat pembuka, biasanya ucapan salam, berfungsi untuk memulai negosiasi. Kemudian, yang kedua ada permintaan, yaitu suatu hal yang berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Kemudian ada pemenuhan. Pemenuhan adalah kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Penawaran, puncaknya negosiasi yang terjadi kedua belah pihak saling tawar-menawar. Kemudian ada persetujuan, kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu pembelian. Kemudian ada pembelian, keputusan konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Kemudian ada penutup, yaitu kalimat penutup biasanya ucapan salam atau terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan satu teks negosiasi. Contoh teks negosiasi singkat jual beli. Penjual, ada yang bisa dibantu mas? Pembeli, baju yang ini ukuran L ada enggak? Itu merupakan bagian orientasi. Kemudian penjual, ada mas, sebentar saya ambil. Ini merupakan bagian permintaan. Kemudian pembeli ia menjawab, penjual, ini mas yang ukuran L, merupakan bagian pemenuhan. Pembeli, berapa harganya mas? Penjual, itu 300.000, pasnya 290.000. Pembeli, bisa 260 enggak pak? Penjual, tidak bisa mas, paling kurang 5.000, jadi 285.000. Ini merupakan bagian penawaran. Pembeli,
Iya, 280.000 deh Pak, langsung saya beli. Ini merupakan bagian pembelian, kemudian penjual, iya baiklah, ini merupakan bagian penutup. Inilah penjelasan saya tentang teks negosiasi. Baiklah, pada bagian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Informasi yang disajikan dalam teks eksposisi dapat mengenai tentang peristiwa alam maupun politik, sosial, dan budaya. Dalam penyusunan teks eksposisi, ada struktur yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adanya judul. Judul hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks tersebut. Judul hendaklah ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. Kemudian yang kedua ada pernyataan umum atau tesis. Di bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan penulis itu ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang tidak sependapat dengannya. Kemudian, struktur yang ketiga ada argumentasi atau alasan. Bagian dari teks eksposisi adalah argumen atau alasan. Panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum. Kemudian, kalian menyebutkan ulang dan menjabarkannya argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Pengembangan argumen terjadi pada paragraf melalui penyajian contoh dan alasan. Struktur yang keempat adanya penegasan ulang pendapat atau simpulan. Pengulangan dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini bersifat pilihan sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Baiklah, di sini saya akan membacakan satu contoh teks eksposisi. Di dalam teks ini dapat kita ketahui bersama bahwa judul dari teks tersebut adalah realita hukum di Indonesia. Ada bagian tesis, ada bagian argumentasi, ada bagian penegasan ulang. Pada bagian yang pertama yaitu dalam hal ini sebenarnya hukum yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang telah secara tegas mengatur hukuman berbagai pelaku tindak kejahatan. Namun realitanya seringkali terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan banyak orang. Hukum boleh saja tegas namun menjadi tumpul di hadapan koruptor. Bagian argumentasi, bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang tingkatannya masih tergolong ringan. Bahkan ada koruptor yang menerima fasilitas mewah padahal sudah merugikan bangsa. Seringkali kita menonton berita bahwa seorang maling dihajar massa hingga tewas, namun belum tentu ada koruptor di Indonesia dikeroyok massa sampai tewas. Penegasan ulang, hukum di Indonesia itu bisa dikatakan hanya tegas di hadapan rakyat kecil. Sebut saja kasus yang pernah menimpa Nenek Asyani. Kasusnya hanya karena diduga mencuri kayu. Beliau terancam hukuman selama 5 tahun penjara. Sungguh tidak adil memang jika dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima koruptor. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang teks eksposisi. Baiklah, kita lanjut pada materi yang keempat tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Di antaranya ada peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial, yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses terjadinya. Di dalam teks eksplanasi terdapat struktur-struktur di dalamnya. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, urutan sebab dan akibat. Yang terakhir adalah interpretasi. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum berisi pernyataan tentang topik atau hal yang disajikan pada proses terjadinya. Pernyataan umum merupakan gambaran secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah urutan sebab akibat.
Urutan sebab akibat berisikan tentang detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan dengan secara urut dari awal hingga akhir. Yang ketiga adalah interpretasi, berisikan tentang mengenai kesimpulan dari topik yang telah disajikan. Baiklah, di sini saya akan membacakan contoh teks eksplanasi. Contoh teks eksplanasi, judulnya Pelangi. Di sini membahas tentang peristiwa terjadinya pelangi. Pernyataan umumnya, pelangi dalam bahasa Inggrisnya rainbow merupakan suatu peristiwa optik atau meteorologi berwujud cahaya yang bermacam-macam warna paralel satu dengan yang lainnya di langit atau juga media yang lain. Pada saat terjadi hujan, di langit terlihat pelangi itu seperti bercahaya, yang mana cahaya tersebut menuju cakrawala. Selain dari itu, di sekitar air terjun kita dapat juga melihat pelangi yang indah. Kemudian deretan penjelas atau isi. Terciptanya pelangi di cakrawala merupakan terjadi melalui 4 siklus, di antaranya pembiasan sinar matahari. Sebab terciptanya pelangi itu disebabkan terjadinya pembiasan cahaya atau sinar matahari yang telah itu dibelokkan menuju arah lain dari satu medium menuju ke medium yang lain oleh tetesan air yang terdapat di atmosfer. Setelah itu tetesan air tersebut dilewati oleh sinar matahari. Pada saat tetesan air tersebut dilewati oleh cahaya matahari, maka cahaya tersebut akan dibiaskan sehingga dapat menciptakan warna-warna indah yang terpisah dengan secara sendiri-sendiri. Pembelokan cahaya masing-masing dari tiap-tiap warna pelangi tersebut akan dibelokkan dengan sudut yang berbeda, sehingga dari pembelokan cahaya itulah bisa menghasilkan warna-warni yang memukau pada pelangi. Terciptanya warna pelangi, warna ungu itu warna yang pertama. Sementara warna merah merupakan warna terakhir dibelokkan. Setelah itu disusul dengan aneka warna pelangi yang lain. Seperti pada warna kuning, jingga, hijau, biru, serta juga nila. Dari fenomena tersebut, maka kita dapat mengamati warna pelangi yang lengkap disebabkan karena adanya geometri optik pada saat proses penguraian warna. Kemudian pada bagian penutup atau interpretasi, yaitu di saat hujan ringan bersamaan dengan munculnya sinar matahari itu, kita dapat melihat fenomena pelangi. Namun haruslah dari arah yang berlawanan dengan kita. Keberadaan kita itu harus ada di antara tetesan air serta matahari, yang mana posisi matahari berada di belakang kita. Pusat busur pelangi serta juga mata kita harus berada pada satu garis lurus. Itulah contoh teks eksplanasi yang saya jelaskan. Baiklah, pada bagian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Teks editorial adalah suatu artikel atau dalam surat kabar yang berupa pendapat atau suatu pandangan redaksi terhadap sebuah peristiwa yang aktual atau sedang hangat diperbincangkan. Dalam teks editorial kita ketahui bersama harus ada struktur-struktur teks editorial. Struktur teks editorial diantaranya ada 3. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Tesis atau pernyataan pendapat berisi suatu sudut pandang penulis mengenai masalah yang sedang dibahas, biasanya berisi teori yang diperkuat dari argumen. Kemudian yang kedua ada argumentasi. Argumentasi berisi alasan atau bukti yang gunanya untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan bisa berupa pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, ataupun fakta-fakta melalui referensi yang bisa dipercaya. Struktur yang ketiga adanya pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Di sini berisi suatu penegasan ulang yang didukung oleh suatu fakta di bagian argumentasi, yang mana untuk memperkuat atau menegaskan penegasan yang berada di bagian akhir tesis atau bagian akhir teks. Baiklah, ketiga struktur teks editorial, saya akan membacakan satu contoh teks editorial. Contoh teks editorial tentang kesehatan dengan judul Pelayanan Rumah Sakit dan Mutu Kesehatan Harus Ditingkatkan. Pada bagian pernyataan pendapat,
Di tahun lalu ada sekitar 269 pengaduan tentang kurangnya pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit yang ada di Indonesia. Jumlah itu pun dilaporkan dan diterima di Kemenkes. Bagian yang kedua, bagian argumentasi. Untuk yang belum dilaporkan, tentu masih ada lebih banyak lagi. Salah satu hal yang dijadikan mutu pelayanan dokter kurang memuaskan mengenai soal penanganan terhadap para pasien. Ada banyak dokter yang belum bisa mengetahui penyakit dari pasien yang sebenarnya, sehingga seringkali obat yang diberikan tidak tepat. Kemudian pada bagian yang ketiga, yaitu pernyataan atau penegasan ulang. Seharusnya pemerintah terutama di bidang kesehatan harus selalu memperbarui dan meningkatkan mutu dari dokter di seluruh Indonesia secara berkala. Hal itu tentu bertujuan supaya pelayanan kesehatan masyarakat bisa terhubung dengan baik. Itulah video presentasi saya tentang 5 jenis teks dalam kurikulum 2013. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.